Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan menerangkan tentang ukuran pemusatan data, yaitu mengenai mean, median, dan modus. Nah, ukuran pemusatan data ialah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua populasi atau contoh, karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi atau masing-masing anggota dari data contoh. Nilai statistik ukuran pemusatan ini dibuat sedemikian sehingga cukup untuk mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan. Nilai statistik yang dapat menggambarkan keadaan suatu data antara lain mean atau rata-rata, modus, dan median. Data biasanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Nah, pada video kali ini saya akan menerangkan cara mencari mean, modus, dan median, baik itu di data tunggal maupun data berkelompok. Yang pertama yaitu mean. Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai mean dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Mean atau rata-rata dapat dicari dari berbagai jenis data tunggal atau data kelompok dengan rumus sebagai berikut. Nah, di sini pada tabel ini ada yang baris pertama ini merupakan rumus mean di data tunggal. Jadi, X rata-rata ini adalah ini yang ada garisnya di atas, ini namanya rata-rata. Yaitu dengan cara untuk mencari rata-rata ini, data pertama ditambah data kedua, ditambah data ketiga, sampai data ke N dibagi dengan banyaknya, yaitu N. Atau kalau kalian mau pakai sigma juga boleh. Jadi rata-rata sama dengan 1 per N, sigma I sama dengan 1 sampai N dengan XI. Nah, untuk baris yang kedua di sini adalah data berkelompok. Cara mencari rata-rata data berkelompok adalah dengan mengalihkan frekuensi ini ya, frekuensi dikalikan X1 ditambah frekuensi kedua dikalikan X2 sampai dengan frekuensi ke N dikalikan X ke N dibagi dengan jumlah keseluruhan dari frekuensi. Nah, untuk lebih jelas, saya terangkan dengan contoh soal ya. Yang pertama, tentukan mean dari data-data berikut. 26, 30, 38, 43, 40, 39, 45, 47, 48, 50, 52, 37, dan 41. Caranya gimana? Kita jumlahkan semua ini. Ya, 26 tambah 30 sampai ditambahkan dengan 41, kemudian dibagi 13. Nah, 13 ini dapat dari mana? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 data, makanya di sini dibagi dengan 13. Nah, kalau yang di atas kita jumlahkan semua itu mendapat nilai 536 dibagi dengan 13 menjadi mohon maaf, ini bukan 533 ya. Yang ini bukan 53 tetapi nilainya 41. Jadi nilainya adalah 41 3/13. Itu cara nyari rata-rata di data tunggal. Kemudian untuk di data berkelompok bagaimana? Contoh yang kedua, tentukan mean dari data-data berikut. Nah, yang dimaksud sama data berkelompok itu contohnya pada tabel ini. Jadi kalau di data tunggal tadi kan angkanya sudah pasti, ya kan? 35, 24, 30 itu sudah pasti. Tapi kalau di data berkelompok di sini angkanya belum pasti. Jadi misalkan di sini berat badan yang
beratnya itu 35 sampai 39, itu ada 5 siswa. 5 siswa ini bisa 35 semua berat badannya. Bisa 36, bisa 37, 38, 39. Jadi kita nggak tahu angka pastinya itu berapa. Itu makanya disebut data berkelompok. Nah, untuk mencari meannya bagaimana? Tadi rumusnya kan seperti ini. Itu artinya 5 dikalikan 37. Nah, 37 dapat dari mana? 37 ini adalah di tengah-tengahnya ini. Jadi 35 sampai 39 tengah-tengahnya berapa? Jadi cara menghitungnya 35, 36, 37, 38, 39. Ada 5. 35-nya juga diikut ya. Berarti kalau kita nyari tengah-tengahnya adalah 35, 36, 37. Seperti itu. Terus 40 sampai 44 tengah-tengahnya berapa? 42 dikalikan 10. 45 sampai 49 tengah-tengahnya 47 dikalikan 12. Ini lurusnya. Terus 50 sampai 54 tengah-tengahnya 52 dikalikan 3 dibagi 5 tambah 10 tambah 12 tambah 3. Sehingga dapatnya kalau ini kita kalikan dapatnya sekian dibagi 30. Terus kalau ini kita jumlahkan dapatnya 1419 dibagi 30 dapatnya 47 9 per 30. Atau kalau kita sederhanakan 47 3 per 10. Seperti itu. Itu untuk yang data berkelompok. Terus kita lanjutkan materi yang kedua yaitu median atau nilai tengah. Ya, jadi pengertiannya median adalah ini. Atau gampangnya median itu nilai tengah. Nilai yang ada di tengah-tengah data. Nah, ini untuk yang data tunggal. Jika banyaknya data itu ganjil, maka rumusnya median itu adalah data ke n ditambah 1 dibagi 2. Misal datanya ada 5, oh berarti mediannya itu data ke 5 tambah 1 bagi 2 sama dengan 3. Oh berarti ada di data ketiga. Seperti itu. Saya lanjutkan. Untuk yang data berkelompok, rumus median itu seperti ini. ME ini artinya median. Sama dengan TB atau tepi bawah. Ya. Ditambah N per 2 dikurangi FK. FK ini artinya frekuensi sebelum kelas median, dijumlahkan semua, frekuensi kumulatif. Sedangkan F ini adalah frekuensi dikalikan P. P itu adalah interval kelas atau panjangnya kelas. Nah, saya lanjutkan ke contoh soalnya biar lebih mudah memahami. Tentukan median dari data-data berikut. Datanya ini ya. Masih belum berurutan. Terus cara nyari mediannya gimana? Kalau untuk di data tunggal, tinggal kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terus kita hitung di sini datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 datanya. Nah, terus kalau di rumus tadi, kalau datanya genap, kita pakai rumus yang ini. Median sama dengan 1 per 2 dikalikan xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1. Maksudnya gimana? Median sama dengan 1 per 2 tetap. Xn per 2. N-nya tadi 8 ya kan, jumlahnya ini. Ada 8. Dibagi 2 jadi 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Oh maksudnya ini berarti 32. 1, 2, 3, 4. Dapat 32 ya. Terus ditambahkan xn per 2 tambah 1. N-nya 8 dibagi 2 jadi 4. Ditambah 1 jadi 5.
1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti 33 yang ditulis seperti itu. Terus kita jumlahkan dapat 65. 32 tambah 33. Dikalikan 1/2 dapatnya 32,5. Dapat mediannya yaitu 32,5. Itu yang data tunggal. Terus kalau untuk data berkelompok bagaimana? Contohnya seperti ini. Hitunglah median dari data-data berikut. Ini datanya ya. Ini nilainya dan ini frekuensinya. Terus cara mencarinya gimana? Tadi kita lihat dulu. Di sini kan 60 jumlahnya, jumlah dari frekuensi. Kalau median tadi kan tengah-tengah, berarti setengahnya 60 ini berapa? 30. Kita hitung. 3 tambah 6, 9. Tambah 14, 23. Tambah 10, 33. Oh, berarti 30 itu ada di sini. Ya. Kan ini tadi kalau dijumlah dapat 33. Atau kalau kalian bingung, kalian hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ke bawah lagi, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oh, 30 ngitungnya sampai sini. Berarti ini adalah kelas median. Seperti itu. Kalau sudah dapat kelas median, kita cari tepi bawah. Tepi bawah itu dapat dari ini. 55 ini kamu kurangi 0,5. Itu dinamakan tepi bawah. Jadi tepi bawah itu lihat kelas mediannya, terus yang sebelah kiri angkanya dikurangi 0,5. Terus frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif tadi kan jumlah sebelum kelas median. Berarti 3 tambah 6 tambah 14 dapatnya 23. Terus apalagi yang diminta? Frekuensi. Frekuensi itu yang lurus sama kelas median ini. Frekuensinya 10 ini. Tadi yang kelas yang dipilih kan ini. Frekuensinya berapa? 10. Kalian masukkan. Terus panjang kelas. Nah, kalau panjang kelas sama kayak sebelumnya, dihitung. Dari 40 sampai 44 ada berapa angka? 40-nya juga dihitung. Coba kita hitung. 40, 41, 42, 43, 44. Ada 5 angka. Berarti panjang kelasnya adalah 5. Kalau ini sudah dapat semua, kita tinggal masukkan ke rumus median. Yaitu rumus median tepi bawah ditambah N/2 dikurangi FK atau frekuensi kumulatif dibagi F dikalikan P. Kita masukkan semua seperti ini kan. N/2 berarti N-nya kan 60 dibagi 2 jadi 30. Tepi bawah tadi udah dapat dimasukkan. FK-nya juga, F juga, P-nya juga dimasukkan. Kalau kita hitung, dapatnya kan seperti ini. 30 kurangi 23 dapat 7. Terus dikalikan sama 5. Ini kita coret tinggal 2. Ini habis. 7 dibagi 2, 3,5. Ditambahkan 54,5, dapatnya 58. Oh, berarti mediannya 58. Seperti itu. Paham? Kalau paham, lanjut ke materi yang terakhir, yaitu modus. Modus ini adalah materi yang paling gampang. Kenapa? Modus itu adalah nilai yang sering muncul, artinya nilai yang paling banyak atau data yang paling banyak keluar. Itu dinamakan modus. Apalagi kalau data tunggal, itu lebih mudah lagi. Contoh, datanya seperti ini. 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 7. Yang paling banyak muncul kan 2-nya, muncul 3 kali.
4-nya cuma muncul 2 kali nih ya. Berarti modusnya berapa? Modusnya 2. Contoh lagi, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8. Yang paling banyak muncul 5-nya ada 3. 8-nya ada 3 juga, sama. Berarti modusnya 5 dan 8. Terus contoh yang ketiga. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Loh, semuanya munculnya 1 kali. Gak ada yang lebih banyak dan gak ada yang lebih sedikit. Berarti kalau datanya seperti ini, modusnya tidak ada. Seperti itu, paham? Itu data tunggal. Terus kalau untuk data berkelompok bagaimana? Kalau data berkelompok kita pakai rumus lagi. MO atau modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikalikan P. Nah, sama seperti yang tadi, TB itu tepi bawah itu adalah tepi bawah kelas modus. Biasanya itu yang frekuensinya paling banyak. Kalau D1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelum kelas modus. Kalau D2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelah kelas modus. Kalau P sama kayak tadi, panjang kelas. Nah, saya lanjutkan ke contoh soal. Nah, di sini saya hanya menerangkan contoh soal yang data berkelompok saja. Karena yang data tunggal udah gampang toh, tinggal lihat yang paling banyak muncul yang mana. Contoh untuk yang data berkelompok, tentukan modus dari data berikut. Ini adalah datanya ya. Nah, dari sini bisa kita lihat frekuensinya yang paling banyak itu berapa? Yang paling banyak 17. Oh, berarti ini adalah kelas modus karena frekuensinya paling banyak. Terus kalau sudah dapat kelas modus, kita cari tepi bawah, yaitu yang paling kiri dikurangi 0,5, jadinya 158,5. Terus D1 itu yang ini, yang paling banyak itu dikurangi atasnya, berarti 17 kurangi 10 dapat 7. D2 yang paling banyak kurangi bawahnya, 17 dikurangi 3 14. Terus panjang kelasnya berapa? Dihitung 150, 151, 152. Ada 3. Sudah dapat semua, kita masukkan ke rumus. Ya, rumusnya ini sama kayak tadi. Dimasukkan semua, dapatnya seperti ini kan ya. Terus kita operasikan menjadi seperti ini, 158,5 ditambah 7 per 21. 21 dapat dari 7 ditambah 14. Terus kita operasikan lagi, 21 dan 3 bisa kita coret. 21 bagi 3 jadi 7, 3-nya habis. Sehingga menjadi 158,5 ditambah 7 per 7. 7 bagi 7 dapatnya 1, sehingga 158,5 ditambah 1 sama dengan 159,5. Itu adalah modusnya. Kayak gitu, paham? Sudah ya? Kalau sudah, materi hari ini saya akhiri. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan tulis komentar materi apa yang ingin kalian pelajari selanjutnya. Video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.